Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita ketahui ya dari sesi 4 ini tentang langkah 2. Langkah selanjutnya itu langkah ketiga. Nah, langkah ketiga dari sesi 4 ini adalah manfaat pendidikan anak usia dini. Sebelum kita bahas nih lebih jauh lagi manfaat pendidikan anak usia dini, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang memasukkan anaknya ke pendidikan anak usia dini? Yang sudah memasukkan boleh mengacungkan tangan Bapak Ibu sekalian, siapa aja nih? Yang sudah masuk TK anaknya, atau enggak PAUD, atau enggak kelompok bermain. Oke, ada Bapak Agung. Terus siapa lagi nih? Oh, Pak Eli, oh Pak Imam juga. Oke. Jadi bapak-bapak di sini sekali. Oh, Pak Haryo juga. Oke, alhamdulillah ya sudah memasukkan anaknya ke TK. Nah, mungkin di sini boleh nih di-sharing, diberikan informasi nih ke kita-kita bagaimana perasaan anak yang sudah mengikuti kegiatan di pendidikan anak usia dini. Terus bagaimana juga nih eh, perasaan Bapak Ibu sekalian yang sudah masukkan anak ke lembaga pendidikan anak usia dini, dan manfaat yang sudah dirasakannya apa saja nih, boleh di-sharing mulai dari Pak Haryo mungkin, boleh Pak, silakan. Wah, luar biasa, anaknya sudah bisa membaca ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Lanjut nih Pak Agung, silakan Pak, di-share Pak ceritanya. Oke, banyak temannya ya Pak. Anaknya gimana Pak? Sosialisasi, luar biasa. Terima kasih Pak. Pak Eli, gimana Pak? Anaknya Pak? Bergembira ya Pak ya. Happy, oke, luar biasa. Terakhir nih Pak Imam, disilahkan. Oke. Oke, jadi mengirit keuangan ya Pak ya. Luar biasa sekali. Tapi antara Bapak 4 orang ini tadi, anaknya ada yang sudah SD dan sebelumnya masuk TK nggak Pak? Oh, baru TK. Oke, siap. Terima kasih atas partisipasinya ya Pak ya, sudah mau berbagi cerita dengan kita semua. Nah, jadi walaupun anak belajar dan bermain di rumah, tetapi banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh anak dan juga orang tua ketika mengikuti kegiatan di lembaga anak usia dini. Nah, selanjutnya kita akan menonton dulu nih video, kita simak video bersama-sama, video 4A yang akan dibantu oleh Bu Lilis menayangkan video film. Nah, itu dia tadi tayangan filmnya, videonya. Dari video tersebut, apa nih yang bisa dipelajari dari cerita tadi? Ada yang mau berbagi cerita dari hasil menonton film tadi? Mungkin boleh? Siapa? Silakan Pak Imam. Pak Imam ya. Silakan Pak. Suaranya dibuka dulu Pak, agar kita semua bisa mendengarkan.
Pak Imam nggak ada suaranya Pak. Oke. Oke. Oke, ada aktivitas yang terarah dan juga kecerdasan. Terima kasih Pak Imam. Yang lain mungkin ibu-ibunya nih. Oke, Ibu Cindita. Oh, jadi ada aktivitas bermain ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang terakhir mau menyampaikan pelajaran apa yang diambil dari film tadi? Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Iis dan Bu Cindita, Pak Imam juga luar biasa semua jawabannya. Nah, jadi dari ilustrasi tadi, dalam ilustrasi tadi kita melihat ada dua perbedaan ya. Yang pertama, ilustrasi yang pertama, anak-anak menggunakan seragam, dan yang kedua, anak-anak tidak menggunakan seragam. Nah, kedua lembaga itu sama baiknya sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Iis ya Bu ya. Jadi, kedua lembaga itu baik karena lembaga yang baik itu tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya seragam begitu. Nah, lembaga yang baiknya seperti apa? Lembaga yang baik itu lembaga yang merencanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat, dan bermanfaat bagi anak. Kemudian tidak menggunakan metode yang memaksa anak untuk mampu belajar membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, kemudian lembaga yang baik juga dapat membantu anak merasa senang untuk bersekolah dan mencintai proses belajar. Seperti itu ya Bu ya dan Bapak-bapak sekalian dari film tadi. Nah, kemudian kita bisa nih lihat flip chart 4A mengenai manfaat apa saja yang bisa dirasakan tidak hanya untuk anak dan juga orang tua ketika mengikuti pendidikan anak usia dini. Oke, manfaat bagi anak yang pertama yaitu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah yang biasanya mungkin masih tidur paginya. Kalau misalnya sudah sekolah, dia bangun pagi dan mengikuti pembelajaran masuk ke sekolah. Jadi ada rutinitas yang dilakukan secara terjadwal. Kemudian yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Misal kalau misalkan sekolahnya berseragam, dia harus pakai seragam. Jadi ada beberapa aturan yang memang harus diikuti. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usia, apalagi usia masih balita 4 dan 5 tahun. Proses belajarnya harus yang mengasihkan tadi ya Bu ya. Misalkan belajar berhitung dengan bernyanyi. Jadi proses pembelajarannya disesuaikan dengan usia. Nah, yang keempat, lebih percaya diri. Kalau biasanya di rumah belajar dan bermain dengan orang tua, hanya dengan kakak atau adik, di sekolah mereka bisa berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan teman-teman barunya, sehingga meningkatkan kembali rasa percaya diri dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang terakhir, lebih siap belajar di sekolah dasar. Sudah mulai belajar nih, masuk sekolah pagi-pagi, bangun pagi. Jadi ketika nanti masuk sekolah dasar, anak-anak lebih siap lagi. Itu manfaat bagi anak. Nah, yang kedua itu manfaat bagi orang tua. Jadi tidak hanya bagi anak, orang tua juga ada nih manfaatnya. Nah, yang pertama itu bertambah teman. Bertambah teman di sini kan ibu-ibu atau bapak-bapak nganterin anaknya tuh ke sekolah. Nah, bertemu dengan ibu-ibu yang mengantar anak-anak juga dan menunggu anaknya selesai sekolah. Sambil menunggu, sambil berbagi cerita. Jadi nambah teman juga iya, dan juga sambil bercerita berbagi pengalaman. Jadi manfaatnya ada, pertama bertambah teman, kedua berbagi pengalaman. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan di rumah tangga, kegiatan-kegiatan rumah tangga. Misal sekolahnya dekat, hanya diantar saja ke sekolah, terus ibunya pulang lagi. Saat anak sedang bersekolah, ibu-ibu bisa melakukan kegiatan rumah tangga seperti mencuci piring tadi, bekas makan sarapan, atau enggak mencuci baju dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Sambil anaknya sekolah, ibu bisa ada selingan bekerja di tempat lain untuk mendapatkan pemasukan, seperti itu. Dan yang terakhir,
belajar cara mendidik anak dari guru. Jadi kita bisa sharing dengan guru-guru yang mengajar anak kita di sekolah, bagaimana nih cara mendidik anak seperti itu. Jadi luar biasa sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, tidak hanya untuk kita sebagai orang tua dan juga anak pada sesi ketiga ini, pada sesi keempat langkah ketiga. Terima kasih ibu-ibu sekalian.